Kalau melihat profil Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAD, rasanya kita semua harus lega. Jenderal Dudung bukan kaleng-kaleng, dia ada di waktu yang tepat dan tempat yang juga tepat. Penyusupan kelompok radikal berbaju agama di TNI ini bukan isu baru, bahkan sudah lama. Mereka menyusup lewat pengajian, berbaju ulama, dan mencuci otak para perwira untuk bergabung bersama mereka melawan pemerintah. Bukan hanya pengajian di markas komando saja, bahkan lewat pengajian istri-istri para tentara. Kita pasti masih ingat ketika Panglima TNI Andika Perkasa yang waktu itu masih menjabat sebagai KSAD mencopot Dandim Kendari yang baru dilantik karena istrinya memposting kepuasan ketika Menko Polhukam waktu itu Wiranto ditusuk oleh teroris. Dari sanalah banyak orang akhirnya sadar kalau internal TNI begitu rentan disusupi atas nama agama lewat keluarga mereka. Dan itu menakutkan karena kalau TNI yang memegang pasukan bersenjata menjadi radikal karena pengajian yang salah. Apalagi melihat kiprah mantan Panglima TNI yang ketika pensiun baru kelihatan misinya. Sibuk bicara komunis tanpa pernah bisa membuktikan benarkah komunis itu masih ada. Jenderal Dudung membalikkan semua persepsi dan ketakutan publik ketika waktu dia menjabat sebagai Pangdam Jaya, dia memerintahkan untuk mencopot baliho Rizik Syihab yang dipasang di mana-mana. Perintah Dudung Abdurrahman pada waktu itu membuat patut kaget karena mereka selama ini merasa sudah memegang TNI Angkatan Darat untuk menghadapi polisi yang selama ini menyerang mereka. Dari sanalah muncul kebencian kepada Dudung Abdurrahman yang dianggap menghalangi gerakan mereka. Tambah kecewa lagi mereka ketika Jokowi akhirnya menaikkan pangkat Jenderal Dudung begitu cepat. Dari Pangdam menjadi Pangkostrat dan sekarang menjadi KSAD. Bisa jadi sesudah jabatan Andika Perkasa selesai karena pensiun, Dudung Abdurrahman menjadi Panglima TNI dan kekuasaannya akan semakin besar. Ini berbahaya untuk kelompok radikal itu yang sekarang semakin terpojok. Naiknya pangkat Jenderal Dudung dengan cepat adalah strategi yang sangat jitu. Penting sekali peran Dudung Abdurrahman pada situasi seperti ini. Sebentar lagi tahun pemilu. Situasi tidak boleh seperti dulu tahun 2019 ketika banyak dari anggota yang dipengaruhi oleh para purnawirawan yang berpihak. TNI harus bersih dan netral. Tugasnya hanya menjaga keamanan negara dan harus jauh dari kepentingan politik praktis sebagian orang. Jadi, kalau akhirnya Jokowi memilih Jenderal Dudung Abdurrahman nanti sebagai Panglima TNI menggantikan Andika Perkasa yang sudah memasuki masa pensiun, itu bukan pilihan salah. Tapi seorang presiden tentu butuh orang yang dia percaya untuk mengamankan situasi, bukan orang yang sama sekali tidak dia kenal. Itu pilihan wajar dan manusiawi dan tidak perlu diperdebatkan sama sekali. Wawancara Deddy Corbuzier dengan Jenderal Dudung Abdurrahman di podcastnya semakin menunjukkan siapa KSAD kita sebenarnya. Orangnya sangat nasionalis. Terlihat Jenderal Dudung adalah seorang yang punya pengetahuan agama yang kuat berdasarkan akal, bukan dogma belaka. Cara dia menyampaikan kalau doa yang dia lakukan tidak perlu pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Secara logika, nggak ada yang salah. Bukan maksud Dudung memanusiakan Tuhan, tetapi sebuah pesan bahwa Tuhan itu adalah Sang Maha. Ia yang menciptakan manusia, masa dia tidak tahu bahasa masing-masing manusia? Masa hanya karena tidak bisa berbahasa Arab, kita nggak bisa masuk surga? Dan Jenderal Dudung Abdurrahman mengingatkan kita bahwa sejatinya kita dan semua manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Yang membedakan kita di hadapan nanti bukan karena rasnya, bukan karena nasab atau garis keturunannya, tapi apa amalan yang kita perbuat di dunia. Begitulah inti pesannya. Pesan dari seseorang yang memakai akal dalam beragama.